Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video keempat dari pembahasan kita mengenai instalasi listrik dengan standar KNX. Pada video bagian pertama kita telah membahas mengenai konsep dasar KNX, yaitu mengenai topologinya, kemudian tipe-tipe data, physical address atau individual address, serta pengalamatan atau group address. Kemudian di bagian kedua, kita telah menyelesaikan sebuah kasus untuk kita buat programnya dengan menggunakan software ETS. Dan di sini juga kita telah membahas dasar-dasar untuk pemrogramannya, mulai dari penambahan katalog atau software dari perangkat yang kita gunakan, kemudian pembentukan line, penamaan gedung, pembuatan grup address, dan pengaturan parameter, khususnya parameter dari push button sensor dan binary input. Selanjutnya pada video bagian ketiga, kita membahas mengenai koneksi sistem KNX dengan komputer. Jadi agar program yang kita buat bisa terdownload, tentunya sistem KNX kita harus bisa diakses oleh komputer. Terutama jika interface yang kita gunakan adalah IP interface atau IP router. Jadi pada kedua interface tersebut kita harus memperhatikan IP address-nya. Kemudian di sini juga kita telah membahas proses download serta kegagalan proses download, di mana ada pesan bahwa ada individual address atau physical address yang sudah digunakan oleh perangkat lain. Dan untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan menu diagnosis yang ada pada software ETS-nya. Nah, untuk pembahasan kita pada bagian keempat ini, kita akan fokus pada parameter dari switch actuator. Jadi pada switch actuator ini ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan. Nah, salah satu parameter yang berkaitan dengan switch actuator ini adalah parameter timernya. Dan timer pada switch actuator ini ada perbedaan dengan timer yang telah kita bahas pada push button sensor atau pada binary input. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana prosesnya agar suatu perangkat kita buat kondisinya menjadi enable. Enable di sini maksudnya bisa difungsikan, atau bisa juga kita buat menjadi disable, artinya tidak bisa difungsikan. Kemudian kita juga akan membahas parameter yang berkaitan dengan fungsi logika. Jadi pada kasus-kasus tertentu kita tidak bisa menggunakan konsep enable dan disable, kita harus menggabungkannya dengan fungsi logika. Fungsi logika ini berkaitan dengan gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang-gerbang lainnya. Nah, ini merupakan gambar rangkaian untuk kasus yang akan kita selesaikan, dan jika kita perhatikan ini merupakan pengembangan rangkaian yang telah kita bahas pada video bagian kedua dan ketiga. Jadi di sini bebannya kita tambahkan dengan lampu L3, kemudian motor induksi 3 pasa. Oke, jadi ini merupakan MCB 3 pasa, kemudian dihubungkan ke kontaktor. Dari kontaktor kita hubungkan ke thermal overload relay, ini untuk proteksi jika motor induksi ini mengalami beban lebih. Kemudian inputnya di sini juga kita tambahkan menjadi 4 buah input. Ini merupakan momentary switch, dalam hal ini push button. Kemudian input yang keempat ini diambil dari kontak NO thermal overload relay-nya. Jadi untuk rangkaian dayanya ini sekarang sudah ada sistem 1 pasa dan ada sistem 3 pasa. Bagian ini merupakan rangkaian daya yang berkaitan dengan sistem 1 pasa, sedangkan bagian motor listrik ini merupakan bagian yang berkaitan dengan sistem 3 pasanya. Nah, untuk penguatannya kita tinggal melanjutkan saja penguatan yang telah kita buat pada video bagian kedua dan ketiga. Nah, untuk koneksi pada terminalnya di sini sudah kita tandai. Jadi kita menggunakan 4 buah terminal blok. Terminal blok A, B, C, dan D. Nah, ini bisa kita sesuaikan terminal-terminal ini dengan
skema pada gambar tadi. Ini merupakan kontaktor yang akan kita gunakan. Di sini ada beberapa bagian terminal. Nah, bagian terminal yang akan kita gunakan yang pertama, bagian terminal yang berkaitan dengan koilnya, yaitu ditandai dengan A1 dan A2. Jadi terminal A1 ini nanti kita hubungkan ke switch aktuator, sedangkan A2 ini ke netral. Nah, koil ini atau bagian koilnya ini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet pada kontaktor. Jadi ketika ada arus yang mengalir pada koilnya, maka di dalam kontaktornya ini akan dihasilkan medan magnet, sehingga bagian kontaknya bagian ini akan tertarik, dan ini akan menyebabkan ada bagian kontak yang terbuka atau ada bagian kontak yang tertutup. Nah, untuk kontaknya sendiri, di sini juga ada dua bagian. Yang pertama ini kontak utama. Jadi 3 pasang ini merupakan kontak utama, sedangkan ini merupakan kontak bantu. Nah, kontak bantunya ini tidak akan kita gunakan. Jika kita perhatikan untuk kontak utamanya di sini ditandai dengan 1L1, 3L2, 5L3, jadi 135. Ingat, pada peralatan-peralatan seperti ini, itu untuk terminal-terminal dengan angka ganjil 135, artinya ini berkaitan dengan saluran atau arus masuk. Jadi ketiga terminal ini nanti kita hubungkan ke MCB 3 fasa. Sedangkan untuk terminal bagian bawah, ini 2T1, 4T2, 6T3, jadi angkanya adalah 246 atau genap. Nah, terminal genap pada peralatan itu biasanya berlaku untuk saluran keluar atau arus keluar. Jadi ketiga terminal ini nanti kita hubungkan ke thermal overload relay atau TOR. Kemudian ini TOR yang akan kita gunakan. Jadi terminal ini nanti kita hubungkan ke saluran keluar dari kontaktor. Sedangkan untuk ke motor listriknya itu ada pada bagian terminal ini. Kemudian jika kita perhatikan di sini juga ada beberapa bagian. Ini bisa kita buka. Bagian ini berfungsi untuk mengatur arus untuk beban lebihnya. Tentunya arus yang kita atur di sini harus kita sesuaikan dengan kemampuan arus dari motor listrik yang kita kendalikan. Jadi prinsip kerja dari TOR ini, ketika beban yang diputar oleh motor terlalu berat, maka TOR ini akan memutuskan aliran arus ke motor listrik. Sehingga motor listriknya berhenti berputar, tentunya beban motor listriknya harus kita kurangi. Nah, agar TOR ini bisa difungsikan kembali, maka harus direset melalui tombol yang berwarna biru ini. Kemudian di sini juga ada tombol tes. Jadi tombol tes ini berfungsi untuk mensimulasikan adanya beban lebih. Kemudian di sini juga ada kontak bantu NO dan NC. Nah, sesuai dengan skema kita, kontak bantu yang akan kita gunakan ini hanya berkaitan dengan kontak bantu NO. Jadi ini nanti kita hubungkan ke input dari binary input sistem KNX yang kita gunakan. Oke, jadi kontaktor dan TOR ini kita gabungkan, kita satukan. Nah, untuk menyatukannya tadi saluran keluar dari kontaktor ini kita hubungkan dengan saluran masuk dari TOR-nya. Nah, untuk mudahnya sebenarnya bisa kita lihat di bagian sampingnya. Di sini ada pengunci. Nah, di sini juga ada bagian untuk penguncinya. Artinya sebenarnya bagian ini pasti berkaitan dengan angka genap. Jadi ini 2, 4, dan 6. Ini tinggal kita masukkan sampai terdengar bunyi klak. Nah, berarti ini sudah terkunci, tinggal kita kencangkan bautnya. Oke, ini peralatannya sudah kita rangkai. Prinsip untuk pengawatannya sama seperti pembahasan pada video bagian ketiga. Kita perhatikan kembali. Jadi ini merupakan terminal untuk sumber 3 pasanya. Ini anggaplah fasa R, S, T, dan ini ada netral.
Nah, sebenarnya untuk sistem 3 fasa ini harus kita berikan warna kabel yang berbeda. Tetapi jika ternyata tidak ada, hal tersebut masih bisa ditolerir, tetapi ujung kabelnya harus kita lengkapi dengan sepatu kabel atau skun. Jadi fasa R, S, atau T-nya itu bisa juga ditandai berdasarkan warna sepatu kabel atau warna skunnya. Kemudian untuk switch aktuatornya, terminal nomor 1, 3, 5, dan 7 ini merupakan terminal common ya, tetapi kita menghubungkannya pada terminal blok bagian A. Jadi di bagian ini kita jumper. Untuk menjumper kabel ini sebenarnya harus menggunakan terminal khusus. Jadi switch aktuator ini kita gunakan untuk mengendalikan 3 buah lampu, yaitu channel A, channel B, dan channel C. Kemudian untuk channel D-nya ini kita gunakan untuk mengendalikan kontaktor. Jadi channel D ini kita hubungkan ke bagian coil dari kontaktornya, yaitu terminal A1 dan A2. Jadi anggaplah lampu di sana merupakan sistem 1 fasanya, sedangkan motor listrik ini merupakan sistem 3 fasanya. Nah, untuk motor listriknya, ini suplai 3 fasa masuk dari sini, kemudian menuju ke MCB. Dari MCB nanti kita hubungkan ke kontaktor, kemudian ke torque, kemudian ke beban. Nah, ketiga terminal ini berkaitan dengan terminal untuk motor 3 fasanya. Nah, motornya ini akan kita rangkai secara Y, jadi nanti ketiga terminal XYZ ini harus kita hubungkan. Nah, ketika channel D dari switch aktuatornya tertutup, maka coilnya ini akan mendapatkan arus, sehingga timbul medan magnet pada kontaktor, dan kontak utama kontaktornya akan tertutup, sehingga motor listrik akan berputar. Kemudian untuk lampunya, lampu pertama dari sini untuk pasanya, lampu kedua pasanya dari sini, lampu ketiga pasanya dari sini. Nah, untuk netralnya, netral dari lampu pertama, lampu kedua, dan lampu ketiga kita ngambil dari bagian ini. Untuk binary inputnya, ini merupakan terminal common. Nah, di sini kita menggunakan keempat inputnya, berarti di sini sebenarnya ada 4 kabel yang harus kita hubungkan, dan kita menghubungkannya melalui terminal blok C, yaitu di bagian ini. Kemudian untuk inputnya, bagian ini kita sambungkan ke terminal blok B. Jadi ini input nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, ini merupakan peralatan input yang kita gunakan. Yang pertama saklar. Ini masih sama seperti pembahasan kita pada video bagian ketiga. Kemudian 2 buah momentary switch, dalam hal ini push button. Kemudian push button sensor. Nah, untuk push buttonnya ini atau momentary switch ini nanti akan kita gunakan untuk mengendalikan motor induksi 3 fasa. Selain itu, motor induksinya juga bisa kita kendalikan dari push button sensornya. Oke, jadi dalam melakukan pengawatan sebaiknya kita menghindari menghubungkan 2 kabel atau lebih pada terminal perangkat. Sebaiknya kita menggunakan terminal blok. Dan untuk menjumper kabel pada terminal blok sebaiknya juga menggunakan terminal khusus. Kemudian untuk kabelnya sebaiknya juga dilengkapi dengan sekun atau sepatu kabel. Selain bertujuan agar sambungannya menjadi lebih kuat, warna dari sekun atau sepatu kabel tadi juga bisa kita jadikan pembeda dari fungsi-fungsi kabelnya, terutama jika warna kabel yang kita miliki jumlahnya terbatas. Oke, kita lanjutkan dengan kondisi kerja yang akan kita tentukan untuk rangkaian kita ini. Seperti yang telah kita singgung tadi, bahwa rangkaian kita ini merupakan pengembangan dari rangkaian yang telah kita bahas pada video bagian kedua dan telah kita uji pada video bagian ketiga. Dan di sana kita telah menyelesaikan hubungan kerja antara button 1, 2, 3, 4, kemudian saklar yang terhubung pada input 1 dari binary input. Dan kelima komponen ini digunakan untuk mengendalikan lampu L1 dan L2.
Jadi untuk hal ini tidak akan kita bahas lagi. Silakan Anda simak kembali pembahasannya pada video bagian kedua dan pengujiannya pada video bagian ketiga. Di sini kita akan fokus untuk beban L3 dan motor induksi yang akan dikendalikan melalui button 5, button 6, button 7, kemudian momentary switch yang terhubung pada input 2, input 3 dari binary inputnya. Kemudian ketika ada beban lebih, Anda perhatikan ini untuk kontak NO dari tornya, ini terhubung ke input 4 dari binary inputnya. Nah, ketika ada beban lebih, kondisi kerjanya juga harus mengantisipasi hal-hal yang berbahaya bagi motor listriknya. Nah, pada tabel ini ditunjukkan hubungan antara input dan output yang telah kita bahas pada video bagian kedua dan pengujiannya pada video bagian ketiga. Jadi ini silakan Anda simak. Nah, pada video bagian keempat ini kita akan fokus untuk kondisi kerja seperti yang diperlihatkan pada tabel ini. Oke, jika kita perhatikan tabel ini, semua input kecuali button 8 ini fungsinya mengendalikan lampu 3 dan motor listrik. Sedangkan untuk button 8 ini fungsinya untuk mengendalikan lampu 2 yang terhubung pada channel B dari switch aktuatornya. Jadi sebenarnya untuk lampu 3 ini bisa kita anggap sebagai indikator dari motor listriknya. Oke, kita lihat yang pertama untuk button 5. Button 5 ini fungsinya mengirimkan telegram on sehingga kedua beban ini bisa menyala. Dan di sini ada syaratnya, ketika kedua beban ini menyala dari button 5, maka kedua beban ini harus dibuat agar tidak bisa dikendalikan dari push button hijau dan push button merah yang terhubung pada binary input. Oke, jadi lokasi dari button 5 dalam hal ini push button sensor itu bisa jadi lokasinya berjauhan dengan push button hijau dan push button merah. Jadi operator yang mengendalikan kedua beban ini dari button 5 itu bisa kita anggap punya otoritas atau punya wewenang lebih tinggi dibanding dengan operator yang mengendalikan kedua beban dari push button hijau dan push button merah. Kemudian untuk button 6 ini fungsinya mengirimkan telegram off sehingga kedua beban ini padam. Berikutnya untuk button 7. Button 7 ini akan mengirimkan telegram sehingga kedua beban ini menyala selama 7 jam. Oke, di sini sengaja kita buat 7 jam karena nanti akan kita lihat perbandingan antara timer yang ada pada switch aktuator dibandingkan dengan timer yang ada pada push button. Nah, tentunya nanti ketika kita uji, ini mungkin hanya kita berikan dalam waktu beberapa detik. Kemudian di sini ada syaratnya bahwa ketika kedua beban ini menyala dari button 7, kedua beban ini juga harus dibuat agar tidak bisa dikendalikan dari operator yang mengoperasikan push button hijau dan push button merah. Selain itu, untuk membuat kedua beban ini menjadi off, itu harus bisa dilakukan dari button 6 dan button 7. Artinya nanti button 7-nya ini kita bedakan antara kondisi menekan sesaat dan kondisi menekan agak lama. Jadi ketika kita tekan sesaat, maka dia akan langsung mengirimkan telegram untuk on selama 7 jam. Ketika kita tekan agak lama, maka dia akan memberikan telegram off sehingga kedua beban ini akan padam. Berikutnya untuk button 8. Nah, button 8 ini fungsinya untuk mengendalikan lampu 2. Dan proses pengendaliannya, lampu 2 ini bisa on atau bisa juga off setelah 10 jam. Oke, berikutnya untuk push button hijau yang terhubung pada binary input 2, ini fungsinya mengirimkan telegram on sehingga kedua beban ini menyala
Dan jika kita ingat kembali pembahasan kita pada video bagian kedua, binary inputnya ini harus kita sesuaikan parameternya. Jadi jika terhubung dengan saklar, itu parameternya berbeda dengan jika binary inputnya ini terhubung dengan push button atau momentary switch. Demikian juga untuk push button merah. Nah, push button merah ini fungsinya mengirimkan telegram off sehingga kedua beban ini padam. Oke, selanjutnya untuk binary input 4 yang terhubung ke kontak normally open dari thermal overload relay-nya. Artinya binary input 4 ini fungsinya untuk mendeteksi adanya beban lebih. Jadi ketika ada beban lebih, maka kontak NO dari tornya ini akan tertutup dan akan mengirimkan telegram kepada lampu 3 agar kondisinya menjadi flashing. Nah, karena kondisinya beban lebih, tentunya motor listrik ini harus menerima perintah off. Kemudian di sini ada syaratnya, motor listrik tidak boleh on. Jadi selama beban lebihnya belum diatasi atau selama tornya belum kita reset, maka seluruh input-input lain ini tidak boleh memberikan efek terhadap motor induksinya. Nah, setelah beban lebihnya diatasi atau tornya direset, barulah motor induksinya bisa kembali dioperasikan. Dan lampu 3 ini kondisinya yang awalnya flashing menjadi padam. Kemudian untuk lampu indikator atau LED yang ada pada push button sensor, ini akan kita gunakan sebagai indikator beban dan indikator operasi beban dari button 5 dan button 7. Jadi pada push button sensor ini ada 8 buah LED. Nah, untuk LED nomor 1 sampai dengan nomor 4, ini kita gunakan sebagai indikator beban. Artinya jika bebannya dalam kondisi beroperasi, maka lampu indikator ini juga harus menyala. Dan di sini nyalanya kita atur agar berwarna hijau. Kemudian untuk lampu LED nomor 5, ini akan kita gunakan sebagai indikator bahwa ada operasi dari button 5. Ingat tadi button 5 ini fungsinya untuk menyalakan lampu 3 serta menyalakan motor listrik. Sedangkan LED yang ketujuh ini akan kita fungsikan bahwa ada operasi lampu 3 dan motor listrik dari button 7. Jadi ketika LED yang ketujuh ini menyala dengan warna merah, itu indikasi bahwa lampu 3 dan motor listrik beroperasi dengan menggunakan timer. Nah, untuk LED nomor 6 dan nomor 8 ini tidak kita gunakan. Jadi, sebelum kita menyelesaikan kasus kita tadi, pada bagian ini kita ulangi kembali, kita pertegas kembali pembahasan kita pada video yang kedua, yaitu proses pembuatan program. Jadi langkah pertama kita harus menambahkan katalog atau file dari perangkat-perangkat yang akan kita gunakan. Setelah itu kita menetapkan topologinya, kemudian kita memberikan penamaan gedung. Nah, langkah berikutnya kita membuat grup address. Nah, dalam pembuatan grup address ini sebaiknya kita usahakan agar memiliki hierarki dan struktur yang jelas, sehingga ketika programnya kita buka kembali, kita bisa langsung memahaminya. Langkah berikutnya kita mengatur parameter perangkat. Untuk kasus kita, perangkat yang kita gunakan itu switch aktuator, kemudian push button sensor, dan binary input. Nah, parameter yang diatur itu berkaitan dengan timer. Timer ini ada beberapa fungsi. Fungsi delay, ini sudah kita bahas dulu di video yang kedua. Kemudian pada pertemuan ini juga kita akan menggunakan timer yang berkaitan dengan staircase dan pacing. Parameter berikutnya yaitu parameter yang berkaitan dengan enable atau disable dari perangkatnya. Kemudian pada kasus-kasus tertentu kita juga perlu menggunakan fungsi logika. Nah, fungsi logika ini disediakan oleh perangkatnya. Sebagai contoh, fungsi logikanya ini ada pada binary input, ada juga pada push button sensor. Jadi bisa kita pilih. Setelah mengatur parameter,
kita harus mengelompokkan objek perangkat pada grup address yang sesuai dengan kondisi input dan outputnya. Ini berkenaan dengan tabel yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya tadi. Nah, hal penting yang harus kita ingat, untuk inputnya atau pengirim telegram, ini sebaiknya hanya ditempatkan pada satu grup address. Jadi hindari menempatkan input atau pengirim telegram lebih dari satu grup address. Oke, kita buka kembali program yang telah kita buat pada video bagian kedua dan akan kita kembangkan sesuai dengan kasus kita tadi. Ini merupakan grup address dari pembahasan kita pada video yang kedua, tetapi di sini sudah kita kembangkan. Jika kita perhatikan untuk main grupnya di sini kita buat menjadi 3 bagian. Ada beban penerangan, beban motor listrik, dan lampu indikator. Lampu indikator ini berkaitan dengan LED indikator dari push button sensornya. Kemudian untuk beban penerangan, ini hanya ada satu penambahan, yaitu sesuai dengan kasus kita tadi, yaitu berkaitan dengan button 8. Jadi address untuk button 8 ini kita tempatkan di bagian middle kondisi output yang ada timernya. Sedangkan yang lain ini sama seperti pembahasan kita pada video yang kedua. Jadi cukup tambahkan address pada bagian middle kondisi output timer dengan address 038 dengan nama button 8. Kemudian untuk main group beban motor listrik, bagian middle-nya di sini kita bagi menjadi 2 bagian, bagian button dan bagian binary input. Untuk bagian buttonnya di sini ada 4 address. Dan untuk bagian binary inputnya di sini ada 5 address. Kemudian untuk main group lampu indikator, bagian middle-nya di sini hanya 1. Kemudian address-nya di sini ada 4. Oke, jadi coba silakan Anda buat grup address ini. Nah, untuk proses pembuatannya, silakan Anda simak kembali pembahasan kita pada video yang kedua. Oke, selanjutnya kita lakukan pengaturan parameter pada setiap perangkat. Kita buka terlebih dahulu jendela buildingnya. Oke, kita mulai dengan button 5. Jadi untuk button 5 ini parameternya ini hanya mengirimkan perintah on. Kemudian ketika button 5 ini ditekan, maka kedua beban ini harus dibuat agar tidak bisa dikendalikan dari binary input 2 dan 3. Dalam hal ini push button hijau dan push button merah. Kedua bagian ini harus kita buat fungsinya menjadi disable ketika button 5 kita tekan. Oke, kita masuk ke parameter untuk push button sensornya. Kita lihat untuk button 5. Nah, ini sudah kita atur. Jadi button 5 tadi hanya bisa mengirimkan telegram dengan nilai on. Kemudian kita atur disable function dari binary input 2 dan 3. Oke, kita perhatikan bagian disable function dari input 2. Nah, di sini sudah kita atur menjadi enable, artinya untuk input 2-nya ini bisa kita buat agar tidak berfungsi. Kemudian trigger value-nya atau nilai triggernya, ketika bagian disable function input 2 ini menerima nilai 1, maka dia akan menjadi disable. Ketika
menerima nilai 0, maka input 2 ini menjadi enable. Disable ini maksudnya tidak bisa difungsikan, sedangkan enable ini bisa difungsikan. Nah, pemilihannya ini harus kita sesuaikan dengan button 5. Jadi button 5 tadi ketika ditekan, dia akan mengirimkan telegram on. Nah, telegram on ini nilainya adalah 1. Jika yang kita pilih adalah bagian ini, berarti ketika button 5 kita tekan, justru input 2 ini akan menjadi enable, artinya bisa difungsikan. Demikian juga untuk input 3. Ini bagian disable functionnya dan trigger value-nya ini sama seperti input 2. Oke, selanjutnya sesuai dengan pembahasan kita tadi, bahwa LED indikator untuk button 5 ini juga harus kita gunakan. Jadi ketika button 5 ini mengirim perintah on, maka lampu LED indikatornya ini harus kita atur agar menyala. Nah, di sini untuk warna lampunya kita akan menggunakan warna merah. Nah, untuk bagian LED indikatornya ini bisa kita atur pada bagian LED. Kita lihat untuk LED yang kelima. Jadi di sini pilihannya adalah dikontrol oleh objek luar. Kemudian jika menerima nilai 0, maka lampu LED-nya akan padam. Jika menerima nilai 1, maka lampu LED-nya akan menyala dengan warna merah. Jadi ketika button 5 kita tekan, tadi dia akan mengirimkan perintah on atau nilai 1, berarti lampu LED-nya ini akan berubah warna menjadi merah. Dan hal ini berarti bahwa motor listrik dan lampu 3 itu sedang berfungsi dan perintahnya diperoleh dari button 5. Oke, kemudian langkah berikutnya kita gabungkan parameter-parameter tadi beserta switch dari channel C dan channel D pada grup address yang bersesuaian dengan button 5. Oke, kita buka jendela untuk grup addressnya. Kemudian kita masuk ke grup objek dari push button sensor. Kemudian kita drag objeknya. Yang pertama ini berkaitan dengan input yang mengirimkan data telegram. Kemudian untuk LED 5-nya juga kita masukkan. Selanjutnya ke binary input. Itu di bagian objek function yang berkaitan dengan kondisi disable dan enable. Dan yang terakhir berkaitan dengan switch aktuatornya, yaitu channel C dan channel D-nya. Oke, jadi ketika button 5 ini kita tekan, dia akan mengirimkan telegram dengan nilai 1 atau untuk on, sehingga lampu 3 dan motor listrik ini akan menyala. Sedangkan untuk input 2 dan input 3 dari binary inputnya ini akan berubah kondisi menjadi disable. Dan indikator LED pada push button sensornya ini akan menyala. Oke, berikutnya untuk button 6. Button 6 ini ketika kita tekan, dia akan mengirimkan telegram dengan nilai off atau 0, sehingga kedua beban ini akan padam. Jadi ketika kedua beban ini di-off-kan dari button 6, maka kedua beban ini harus kita buat agar bisa dikendalikan dari binary input 2 dan binary input 3, yaitu push button warna hijau dan push button warna merah. Oke, kita lihat parameter untuk
button 6 dari push button sensornya. Dan di sini parameter button 6-nya ini sudah kita sesuaikan dengan kondisi pada tabel tadi. Oke, kita masuk ke grup address yang berkaitan dengan button 6. Kemudian kita ambil objeknya. Nah, di sini juga kita masukkan objek yang berkaitan dengan LED 5 dan LED 7. Jadi ketika button 6 ini kita tekan, indikator LED ke-5 dan ke-7 ini harus padam. Berikutnya untuk binary inputnya, ini juga kita masukkan. Kemudian switch aktuatornya ini kita masukkan untuk channel C dan channel D agar kedua beban ini bisa berubah kondisi menjadi padam. Oke, jadi jika kita ulangi kembali, ketika button 6 ini kita tekan, maka dia akan mengirimkan telegram dengan nilai 0, sehingga input 2 dan input 3 dari binary inputnya ini akan berubah kondisi menjadi enable. Dan beban yang ada pada channel C dan channel D ini akan padam. Demikian juga LED indikator yang ada pada push button sensornya ini juga akan padam. Oke, sebelum kita melanjutkan ke button 7, kita selesaikan terlebih dahulu untuk LED yang ada pada push button sensor, karena nanti di sini ada hasilnya yang akan kita gunakan untuk pengaturan dari button 7. Oke, jadi pada bagian ini kita akan menyelesaikan LED nomor 1 sampai dengan nomor 4 sesuai dengan yang telah kita bahas tadi, bahwa keempat LED ini akan kita gunakan sebagai indikator beban. Nah, agar LED ini bisa mengetahui kondisi beban apakah sedang beroperasi atau tidak, tentunya switch aktuator yang berkaitan dengan beban ini harus mengirimkan informasi atau telegram. Nah, telegram yang dikirimkannya berkaitan dengan kondisi kontaknya. Jadi ketika kondisi kontaknya tertutup, itu berarti bebannya ini beroperasi, sehingga lampu LED ini juga harus menyala. Jadi telegram yang dikirimkannya nilainya adalah 1. Sebaliknya, jika kondisi kontak dari switch aktuatornya ini terbuka, berarti beban ini tidak beroperasi, dan switch aktuatornya ini harus mengirimkan telegram dengan nilai 0 kepada LED dari push button sensornya. Supaya lebih jelas, kita perhatikan parameter yang berkaitan dengan switch aktuator. Untuk channel A, jadi di bagian ini ada pilihan apakah switch aktuatornya ini akan mengirimkan telegram berkaitan dengan kondisi kontaknya sedang terbuka atau tertutup. Tentunya di sini harus kita pilih transmit after change. Jadi ketika kontaknya berubah, anggaplah awalnya dalam kondisi terbuka kemudian tertutup, maka switch aktuatornya ini akan mengirimkan telegram. Nah, nilai telegram yang dikirimkannya bisa kita atur pada bagian ini. Dan untuk kasus kita, nilai telegram yang dikirim adalah 0 ketika kontaknya berubah kondisi dari tertutup menjadi terbuka. Kemudian nilai telegramnya adalah 1 ketika kontaknya berubah kondisi dari terbuka menjadi tertutup. Nah, pengaturan yang sama ini harus kita berikan pada channel B, channel C, dan channel D, karena tadi semua bebannya ini
akan kita monitor melalui LED indikator yang ada pada push button sensor. Kemudian agar data telegram yang dikirim oleh switch aktuator ini bisa diterima oleh LED indikator yang ada pada push button sensor, maka parameter push button sensornya ini juga harus kita atur. Kita masuk ke bagian LED-nya. Anda perhatikan, ini berkaitan dengan LED 1. Dan di sini harus kita pilih agar LED 1 ini dikontrol oleh objek luar. Nah, tentunya objek luarnya ini berkaitan dengan data telegram yang dikirimkan oleh switch aktuator. Kemudian untuk nyala lampunya bisa kita atur di bagian ini. Dan di sini untuk data telegram yang diterima 0, di sini kita pilih kondisi LED indikatornya ini dalam kondisi padam. Sedangkan jika menerima data telegram dengan nilai 1, maka LED indikatornya di sini kita pilih agar menyala dengan warna hijau. Nah, pengaturan yang sama harus kita lakukan pada LED 2, LED 3, dan LED 4. Oke, berikutnya kita gabungkan objek dari hasil pengaturan parameter kita tadi pada grup address yang berkaitan dengan kondisi LED dari push button sensornya. Kita mulai untuk channel A. Channel A ini berkaitan dengan LED 1. Kemudian channel B. 2, channel C LED 3, dan channel D LED 4. Oke, jadi objek yang kita masukkan pada grup address ini baru berkaitan dengan penerima data telegramnya. Nah, untuk pengirimnya ini berkaitan dengan switch aktuator. Jadi pengirimnya juga harus kita masukkan pada grup address. Untuk channel A, pengirim data telegramnya itu berkaitan dengan bagian ini. Kita masukkan. Demikian juga untuk channel-channel yang lain. Oke, kita lanjutkan ke button 7. Jika kita perhatikan, button 7 ini fungsinya untuk menyalakan kedua beban ini selama 7 jam. Jadi berkaitan dengan timer. Nah, karena di sini waktu nyalanya relatif lama, kita tidak bisa menggunakan parameter timer atau parameter delay yang ada pada push button sensornya. Jadi parameter delay pada setiap button dari push button sensor itu hanya sekitar 2 jam. Sementara di sini diminta menyalanya selama 7 jam. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya kita menggunakan fungsi timer yang ada pada switch aktuator. Kemudian jika kita perhatikan untuk kondisi beban lebih, lampu 3 ini juga berkaitan dengan timer. Jadi pada kondisi beban lebih, lampu 3-nya ini harus berkedip. Artinya ada 2 kondisi yang berkaitan dengan channel C yang berhubungan dengan fungsi timer. Sementara untuk switch aktuatornya kita hanya bisa menggunakan satu jenis timer. Jadi untuk kasus ini kita tetapkan timer yang berkaitan dengan channel C ini akan kita gunakan untuk kondisi flashing atau kondisi berkedip. Oke, kemudian bagaimana dengan kondisi untuk button 7 di mana channel C-nya ini atau lampu 3 ini harus menyala selama 7 jam. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan fungsi logika. Kemudian jika kita perhatikan syarat untuk button 7 ini, ketika kedua beban on, maka kedua beban ini harus dibuat agar tidak bisa dikendalikan dari binary input 2 dan binary input 3.
Hal ini sama seperti syarat untuk button 5. Kemudian syarat lainnya, ketika kedua beban ini waktu menyalanya belum sampai 7 jam, maka harus dibuat agar bisa di-off-kan dari button 6 maupun dari button 7. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk button 7 ini harus kita pisahkan antara kondisi menekan sesaat dengan kondisi menekan dalam waktu yang agak lama. Oke, kita perhatikan parameter dari button 7. Ini parameternya sudah kita atur sesuai dengan kasus kita tadi. Anda perhatikan bagian ini. Jadi di sini kita pisahkan fungsi ketika kita menekan sesaat dan fungsi ketika kita menekan agak lama. Nah, penekanan push button sensornya ini dianggap lama jika melebihi 25 dikali dengan 0,1 detik. Jadi sekitar 2,5 detik. Artinya jika kita tekan lebih dari 2,5 detik, berarti itu dianggap kondisi operasi yang lama. Kemudian untuk reaksinya, ketika kita tekan sesaat, di sini kita tetapkan button ini akan mengirimkan perintah on, sedangkan untuk menekan dalam waktu yang agak lama, buttonnya ini akan mengirimkan perintah off. Oke, jadi pada kasus tadi dikehendaki bahwa button 7 ini juga bisa memadamkan kedua beban, makanya di sini kita tetapkan ketika menekan agak lama, kita tetapkan fungsinya untuk memberikan perintah off. Oke, berikutnya parameter yang berkaitan dengan fungsi timernya. Ini kita akan menggunakan fungsi timer yang disediakan oleh switch aktuator. Kita lihat dulu untuk channel D atau beban yang berkaitan dengan motor listrik. Nah, untuk mengaktifkan fungsi-fungsi khusus dari switch aktuatornya ini, bagian ini kita centang, kemudian akan muncul di bagian bawahnya ini. Nah, untuk channel D-nya, fungsi khususnya yang kita gunakan, yang pertama berkaitan dengan timernya, kemudian yang kedua berkaitan dengan fungsi untuk memaksa agar switch aktuator ini kontaknya berada pada posisi tertentu. Ini nanti akan kita bahas pada bagian berikutnya. Untuk fungsi timernya, di sini ada 3 bagian. Fungsi delay, kemudian fungsi flashing atau berkedip, dan fungsi staircase. Nah, untuk fungsi delay-nya ini nanti akan kita bahas pada bagian yang berkaitan dengan button 8. Kita lihat untuk staircase-nya. Nah, jika kita perhatikan di sini durasinya ini bisa sampai 1000 menit. Beda dengan durasi yang disediakan oleh push button sensor, yaitu hanya sekitar 2 jam. Nah, dalam pengujiannya di sini kita menggunakan waktu sekitar 10 detik. Oke, selanjutnya bagian ini juga harus kita atur, harus kita sesuaikan dengan kondisi dari button 7. Nah, bagian ini maksudnya adalah nilai telegram berapa yang bisa membuat proses timernya ini bisa berlangsung atau bisa kita hentikan. Nah, untuk button 7-nya tadi, ketika kita tekan sesaat, maka akan memberikan perintah on atau setara dengan nilai 1, dan jika kita tekan agak lama akan memberikan perintah off atau setara dengan angka 0. Jadi di sini pilihannya yang sesuai adalah bagian ini. Artinya ketika button 7-nya kita tekan sesaat, maka proses timernya ini mulai berlangsung. Kemudian jika staircase lighting-nya ini menerima telegram dengan nilai 0, maka proses timernya akan berhenti
walaupun waktu yang kita berikan di sini belum tercapai. Kemudian langkah berikutnya, kita harus menggabungkan timer yang berkaitan dengan channel D ini. Dalam hal ini timernya berupa staircase. Ini kita gabungkan dengan button 7 pada grup address yang sama. Jadi grup addressnya yaitu pada grup address ini. Oke, kita ambil objek untuk timer dari channel D ini, yaitu bagian ini. Kemudian untuk push button sensornya, button 7, short operation dan long operation. Kemudian jangan lupa juga objek-objek lainnya yang berkaitan dengan button 7. Jadi ketika button 7 ini kita tekan sesaat, maka motor listrik dan lampu 3 ini tidak bisa dikendalikan dari binary input 2 dan binary input 3. Jadi bagian disable dari binary inputnya juga harus kita masukkan ke grup address ini. Kemudian objek lainnya berkaitan dengan status LED untuk button 7. Ini juga harus kita masukkan. Oke, jadi ketika button 7-nya kita tekan sesaat, maka akan dikirim telegram dengan nilai 1. Kemudian telegram ini akan diterima oleh yang pertama, bagian output D dari channel D. Dalam hal ini fungsi timernya. Jadi timernya akan mulai berjalan dan beban pada channel D, yaitu motor listrik, ini akan mulai berputar. Kemudian telegram tadi juga diterima oleh LED 7. Ini untuk menunjukkan indikasi bahwa operasi motornya ini berlangsung dari button 7. Jadi LED 7 ini akan menyala. Kemudian diterima juga oleh bagian binary input 2 dan 3. Dan input 2 dan 3-nya ini akan berubah kondisi menjadi disable. Artinya tidak bisa difungsikan. Nah, setelah waktu timernya tercapai, maka beban motor listrik yang ada pada channel D-nya ini akan berhenti berputar. Kemudian bagaimana jika ternyata waktu timernya belum tercapai, kemudian kita tekan button 7 dalam waktu yang nggak lama. Nah, button 7 ini akan mengirimkan telegram 0, sehingga proses timernya ini akan terhenti. LED 7 juga akan padam, demikian juga binary input 2 dan 3 ini akan berubah kondisi menjadi enable, artinya bisa difungsikan. Kemudian untuk lampu 3 yang terhubung pada channel C, ini juga harus kita buat menyala selama 7 jam setelah button 7 ini kita tekan sesaat. Hanya saja di sini yang menjadi masalah, parameter timer yang berkaitan dengan channel C di sini ada dua bagian. Dan hal ini tidak memungkinkan jika kedua bagiannya ini akan dipakai secara bersamaan. Oke, coba kita lihat parameter yang berkaitan dengan channel C dari switch aktuator. Jadi di sini ada 3 timer yang bisa kita pilih, tetapi ketiga timer ini tidak bisa kita gunakan secara bersamaan. Dan untuk channel C-nya ini kita tetapkan bahwa fungsi timernya ini berkaitan dengan fungsi pressing, yaitu untuk kondisi beban lebih. Oke, lalu bagaimana agar lampu 3 yang terhubung pada channel C ini bisa juga menyala selama 7 jam sesuai dengan kondisi yang diberikan oleh button 7. Nah, jika kita perhatikan kondisi lampu 3 atau channel C ini sama dengan kondisi dari motor listrik atau channel D. Jadi agar lampu 3 ini juga bisa menyala selama 7 jam, kita bisa memanfaatkan status kontak dari channel D. Nah, untuk status kontak channel D tadi, ini sudah kita tempatkan pada grup address lampu indikator. Jadi untuk channel C ini,
Ini kita tempatkan juga pada grup address tersebut. Jadi untuk channel C-nya, switch-nya ini kita gabungkan ke grup address 203, di mana pada grup address ini ada telegram yang dikirim oleh channel D berkaitan dengan status kontaknya. Oke, berikutnya untuk button 8. Button 8 ini berkaitan dengan bagian penerangan, yaitu channel B lampu 2. Ketika kita menekan button 8, maka akan terkirim telegram untuk perintah on atau off setelah 10 jam. Nah, karena di sini durasi waktunya juga relatif lama, tentunya kita tidak bisa menggunakan parameter delay dari push button sensornya. Jadi di sini juga kita harus menggunakan parameter dari channel B. Oke, kita lihat grup addressnya yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita atur parameter push buttonnya. Ini sudah sesuai dengan kasus kita. Jadi toggle karena perintahnya adalah on off. Kemudian kita masuk ke switch actuator untuk channel B. Nah, di sini sudah kita atur. Jadi channel B ini juga memanfaatkan fungsi timernya. Jadi di sini kelihatannya pengaturannya ini tidak bisa sampai 10 jam, jadi maksimal hanya 240 menit. Nah, untuk pengujiannya di sini kita berikan sebesar 7 detik. Jadi ini adalah delay yang dibutuhkan untuk kontak agar tertutup. Kemudian untuk kondisi off-nya, sini kita berikan 3 detik. Kemudian kita masukkan ke grup address-nya. Jadi bagian ini yang kita ambil. Kemudian push button sensornya. Ini berkaitan dengan button 8. Nah, pengaturan dari button 8 tadi merupakan jenis toggle. Jadi kondisinya berganti antara on dan off. Jika kita tekan pertama kali, maka button 8 ini akan mengirimkan perintah on. Anggaplah awalnya lampu B ini dalam kondisi padam. Jadi lampu B ini tidak akan langsung menyala, tetapi menunggu beberapa waktu sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Kemudian jika button B kita tekan lagi, maka dia akan mengirimkan perintah off. Jika seandainya lampu B ini dalam kondisi menyala, maka lampu B ini juga tidak akan langsung padam, tetapi akan menunggu sesuai dengan setelan waktu yang kita inputkan. Oke, berikutnya binary input 2 yang kita hubungkan dengan momentary switch, yaitu push button hijau, dan binary input 3 yang kita hubungkan dengan push button merah. Jadi binary input 2 ini fungsinya hanya akan mengirimkan telegram on, sehingga kedua beban ini akan beroperasi. Sedangkan untuk binary input 3 ini hanya mengirimkan perintah off, sehingga lampu 3 padam dan motor listrik ini akan berhenti berputar. Oke, kita atur dulu parameter binary inputnya. Nah, momentary switch atau push button yang kita gunakan pada input 2 dan input 3 ini memiliki dua bagian kontak. Ada bagian normally close atau NC, ada bagian normally open atau NO. Nah, yang kita gunakan di sini adalah bagian NO-nya. Kemudian untuk input 2-nya tadi kita hubungkan dengan push button warna hijau. Nah, push button warna hijau ini umumnya digunakan untuk memberikan perintah on. Jadi ketika buttonnya kita tekan atau ketika kontaknya tertutup, maka di sini harus kita atur agar mengirimkan telegram on. Kemudian ketika buttonnya kita lepaskan, di sini harus kita atur untuk tidak mengirimkan data telegram. Sedangkan untuk input 3, ini tadi kita hubungkan dengan push button warna merah yang umumnya digunakan untuk menghentikan operasi peralatan. Berarti ketika buttonnya kita tekan atau ketika kontaknya tertutup,
Di sini harus kita atur agar mengirimkan telegram off. Nah, sama seperti push button hijau tadi, ketika buttonnya kita lepaskan, di sini juga harus kita atur agar tidak memberikan aksi. Oke, coba kita perhatikan lagi grup address yang telah kita buat yang berkaitan dengan kedua input ini. Jadi di sini terlihat bahwa baik input 2 maupun input 3 ini masing-masing kita berikan address tersendiri. Nah, karena input 2 dan input 3 ini sama-sama mengirimkan telegram ke channel C dan channel D dari aktuatornya, maka sebenarnya grup addressnya bisa kita satukan. Jadi untuk input 3 ini kita hapus saja. Kemudian kita gabungkan di sini. Ini kita rubah namanya menjadi input 2 dan 3. Oke, kita ambil grup objeknya untuk binary inputnya, yaitu input 2 dan input 3. Kemudian switch aktuatornya, channel C dan channel D. Jadi pada grup address ini ada dua objek yang mengirimkan telegram yang diterima oleh objek yang sama. Nah, yang harus dihindari jangan sampai ada sebuah objek yang mengirimkan telegram tetapi berada pada dua atau lebih grup address. Oke, berikutnya binary input 4 yang terhubung pada kontak NO dari thermal overload relay atau TOR. Jadi TOR ini fungsinya adalah memproteksi motor akibat adanya beban lebih. Jadi jika terjadi kondisi beban lebih, maka kontak NO dari TOR-nya ini akan tertutup. Nah, tertutupnya kontak NO ini akan digunakan sebagai informasi untuk yang pertama, motor listrik yang terhubung pada channel D ini tentunya harus segera dihentikan operasinya. Kemudian lampu 3 yang terhubung pada channel C ini harus flashing atau berkedip. Jadi dengan berkedipnya lampu 3 ini berarti operator bisa mengetahui bahwa telah terjadi kondisi beban lebih. Kemudian motor tidak boleh dioperasikan. Sehingga button 5 sampai dengan button 7, demikian juga binary input 2 dan binary input 3 ini harus kita buat kondisinya menjadi disable. Nah, sebenarnya untuk inputnya ini bisa saja yang kita buat disable hanya berkaitan dengan input-input yang membuat motor bisa beroperasi atau berada dalam kondisi on. Tetapi di sini untuk kondisi off-nya juga kita libatkan. Kemudian jika sebelumnya motor dioperasikan dari button 5 atau button 7, maka LED 5 dan 7 yang ada pada push button sensornya ini harus padam. Nah, karena kondisi motornya di sini mengalami beban lebih, setelah dihentikan operasinya, tentunya sebagian bebannya harus dikurangi. Kemudian thermal overload relay-nya harus kita reset sehingga kontak NO-nya terbuka. Nah, pembukaan kontak NO ini akan kita jadikan sebagai informasi bahwa motor listrik dan lampu 3 ini siap dioperasikan. Ingat, setelah tornya ini kita reset, motor listrik dan lampu 3 ini keduanya ini harus dalam kondisi off. Jadi siap untuk dioperasikan. Nah, untuk mengoperasikannya tentunya button dan binary input yang berkaitan operasi motor dan lampu 3 ini harus kita buat menjadi enable. Nah, untuk kasus ini tentunya sudah agak kompleks dan tidak bisa jika kita hanya menggunakan parameter disable dan enable perangkat. Di sini kita harus menggabungkannya dengan fungsi logika. Nah, perangkat-perangkat KNX seperti push button sensor dan binary input, di sana terdapat parameter yang berkaitan dengan fungsi logika yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kasus. Oke, untuk menyelesaikan kasus kita tadi, di sini kita menggunakan dua buah fungsi N atau gerbang N dan keduanya berasal dari push button sensor. Nah, bisa saja kita menggunakan parameter fungsi logika yang disediakan oleh binary input. Kemudian jenis fungsinya tidak tertutup kemungkinan kita menggunakan fungsi-fungsi logika yang lain. Hanya saja di sini kita menggunakan fungsi N atau gerbang N. Ingat, pada gerbang N, outputnya di sini akan bernilai 1 jika semua inputnya juga bernilai 1. Oke, kita perhatikan bagaimana prosesnya.
Jadi ketika ada beban lebih, maka kontak NO dari tornya ini akan tertutup secara otomatis. Dan tornya ini tadi kita hubungkan pada binary input 4. Nah, untuk binary input 4 ini nanti akan kita atur bahwa ketika kontak NO dari tornya tertutup, maka dia akan mengirimkan telegram dengan nilai 0 atau dengan nilai off. Nah, telegram ini akan dikirimkan dan diterima oleh input pertama atau input A dari logika pertama dan input A dari logika kedua. Nah, dari sini terlihat bahwa input A dari logika pertama dan input A dari logika kedua ini harus kita tempatkan pada grup address yang sama dengan binary input 4. Kemudian input A dari logika pertama ini nilainya kita balik atau kita inverse. Jadi jika di sini 0, maka hasil inverse-nya adalah 1. Dan untuk logika pertama ini inputnya di sini hanya 1 buah. Jadi jika nilai inputnya 1, tentunya outputnya juga 1. Kemudian fungsi logika pertama ini akan mengirimkan outputnya ke bagian ini. Jadi nilai telegram 1 ini akan digunakan oleh channel D untuk memaksa agar motor listriknya ini berhenti beroperasi. Jadi untuk channel D-nya di sini kita akan menggunakan parameter khususnya yaitu fungsi force. Dan di sini nanti akan kita atur agar parameter force-nya di sini bernilai off. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa untuk channel D-nya ini kita gunakan parameter khususnya berupa parameter force. Nah, karena kalau kita menggunakan parameter switch-nya, tentunya nilainya di sini tidak sesuai karena untuk nilai 1 ini akan menyebabkan channel D ini on jika kita menggunakan parameter switch-nya. Kemudian bagaimana jika channel D ini kita tetap menggunakan parameter switch yang biasa, kemudian input A dari logika pertama ini tidak kita balik, artinya di sini inputnya tetap 0, tentunya outputnya di sini juga 0. Nah, dengan menggunakan parameter switch yang biasa dari channel D-nya, tentunya motor listriknya ini akan berhenti pengoperasiannya. Lalu bagaimana jika tornya kita reset? Nah, tentunya nilai telegramnya di sini adalah 1, di sini juga 1, karena tidak kita balik berarti nilainya juga di sini 1 dan outputnya juga 1. Nah, hal ini menyebabkan channel D-nya ini akan menjadi on sehingga motor listrik juga langsung berputar. Sedangkan tadi sudah kita tetapkan bahwa ketika tornya direset, maka motor listriknya ini harus kita buat agar tetap berhenti berputar. Jadi untuk channel D ini kita tidak bisa menggunakan parameter switch yang biasa karena ada kemungkinan jika tornya kita reset, maka motor listriknya ini akan langsung berputar. Oke, jadi untuk channel D yang terhubung ke motor listrik, nanti kita akan menggunakan parameter khususnya, yaitu berupa perintah force. Dan di sini akan kita atur agar channel D ini dipaksa untuk menjadi off. Nah, perintah force ini tidak dipengaruhi oleh nilai telegram yang diterima. Jadi walaupun tornya kita reset, artinya di sini nilainya berubah menjadi 0, maka channel D ini akan tetap off, sehingga motor listrik akan tetap berhenti setelah tornya kita reset. Kemudian nilai telegram ini juga akan kita gunakan untuk membuat input-input ini sehingga tidak bisa difungsikan atau menjadi disable. Nah, untuk binary input 2 dan binary input 3 tadi sudah kita atur bahwa ketika menerima telegram 1 tidak bisa difungsikan atau disable, dan ketika menerima telegram 0 kembali bisa difungsikan atau menjadi enable. Nah, untuk button 5, 6, dan 7 ini juga harus kita atur parameternya sama seperti binary input 2 dan binary input 3. Oke, jadi kedua bagian ini harus kita tempatkan pada grup address yang sama. Fungsi logika pertama dari button sensor ini merupakan pengirim, dan telegramnya diterima oleh bagian ini.
Oke, berikutnya untuk fungsi logika yang kedua, nilai telegram 0 ini akan diproses oleh fungsi logika kedua. Nah, karena di sini inputnya 0, tentunya outputnya juga 0. Kemudian outputnya ini kita balik atau kita inverse, sehingga di sini logikanya menjadi 1. Nah, nilai telegram 1 ini kita kirim ke channel C untuk memerintahkan agar lampu 3 yang terhubung pada channel C ini kondisinya menjadi berkedip atau flashing. Nah, sebenarnya proses pembalikannya ini bisa juga kita letakkan pada bagian input, tetapi di sini kita inversekan pada bagian outputnya. Nah, ini juga bisa juga tidak kita inversekan, hanya saja untuk channel C-nya ini harus kita atur kapan dia mulai flashing dan kapan dia berhenti flashing. Jadi untuk kondisi ini kita harus atur bahwa channel C-nya ini mulai flashing ketika menerima telegram 1 dan harus berhenti flashing ketika menerima nilai telegram 0. Nah, jika tidak kita inversekan, tidak kita balik, berarti channel C-nya ini mulai flashing ketika menerima telegram 0 dan berhenti flashing ketika menerima telegram 1. Nah, jika kita perhatikan, ternyata di sini nilai telegramnya sama. Lalu mengapa channel C-nya ini kita pisahkan? Tidak kita gabungkan dengan grup address yang sama dengan channel D-nya. Oke, jika kita ingat kembali pembahasan sebelumnya, untuk channel C atau lampu 3 ini kondisinya membaca status kontak dari channel D. Jadi ketika kontak dari channel D-nya ini tertutup, maka channel C juga akan tertutup. Demikian juga sebaliknya. Jadi ketika channel D ini menerima telegram 1, dan untuk kasus ini channel D-nya kita paksa untuk menjadi off, artinya kontaknya terbuka, maka channel C jika digabungkan ke grup address ini, maka kontak dari channel C ini juga akan terbuka. Artinya lampu 3 ini akan padam, walaupun di sini parameternya sudah kita atur menjadi flashing. Nah, untuk mencegah hal tersebut, makanya di sini kita buat menjadi dua bagian. Jadi telegram pada sistem KNX itu dikirim satu persatu, artinya tidak bersamaan. Nah, karena ini merupakan fungsi logika pertama, tentunya telegram ini akan diproses terlebih dahulu, dan ini akan membuat channel D atau motor listrik kondisinya menjadi padam atau off. Nah, dalam waktu yang sangat singkat, channel C ini juga sebenarnya kontaknya terbuka, tetapi setelah beberapa saat, hasil dari fungsi logika yang kedua ini akan diterima oleh channel C untuk membuat channel C atau lampu 3 ini kondisinya menjadi flashing atau berkedip. Nah, untuk kondisi yang lebih baik, artinya ada jaminan bahwa channel C atau lampu 3 ini kondisinya betul-betul berkedip tanpa dipengaruhi oleh kondisi kontak dari channel D. Nah, ini sebaiknya pengiriman telegramnya ini kita tunda beberapa milidetik. Oke, jadi ini merupakan logika dan grup address yang kita buat ketika motornya mengalami beban lebih. Nah, tentunya beban pada motornya harus kita kurangi, kemudian thermal overload relay-nya ini harus kita reset. Lalu bagaimana kondisi setelah tornya ini kita reset? Nah, ketika tor ini kita reset, maka kontak NO dari tornya akan terbuka. Nah, tornya tadi terhubung ke binary input 4. Kemudian binary input 4-nya tadi ini sudah kita atur bahwa ketika kontak NO dari tornya terbuka, maka dia akan mengirimkan telegram dengan nilai 1. Nah, telegram ini akan diterima oleh input A dan input B dari kedua fungsi logika ini. Kemudian untuk fungsi logika yang pertama, telegram yang nilainya 1 ini kita balik, sehingga input dari gerbang N-nya ini nilainya 0, sehingga outputnya juga bernilai 0. Kemudian jika kita ingat kembali tadi untuk button 5, button 6, button 7, kemudian binary input 2 dan 3 ini, ketika menerima telegram 0, maka fungsinya akan menjadi enable. Artinya kelima bagian ini kembali bisa difungsikan untuk mengoperasikan motor listrik dan lampu 3.
Kemudian untuk channel D atau motor listriknya, tadi kita menggunakan parameter force untuk membuat channel D ini menjadi off. Nah, karena di sini kita menggunakan parameter force, ketika dia menerima telegram 0, maka kondisinya tetap off. Artinya, setelah torque di reset, motor listrik ini tetap dalam kondisi tidak berputar. Nah, pada kondisi beban lebih tadi di sini nilai telegramnya adalah 1. Kemudian setelah torque di reset, di sini nilai telegramnya 0. Nah, hal ini akan menyebabkan nilai force dari channel D ini menjadi disable. Artinya, channel D atau motor listrik ini kondisinya kembali bisa dibuat menjadi on, yaitu dengan mengoperasikannya dari button 5 atau button 7 atau binary input 2. Oke, berikutnya untuk fungsi logika yang kedua, nilai telegram 1 ini akan diproses oleh fungsi logika yang kedua. Kemudian output logikanya ini kita balik sehingga yang terkirim adalah nilai telegram 0. Nah, channel C-nya tadi ini sudah kita atur bahwa ketika menerima telegram 0, maka proses flashingnya akan terhenti. Nah, selain itu juga kita harus atur bahwa ketika proses flashingnya terhenti, channel C ini kontaknya harus dalam kondisi terbuka, sehingga lampu 3 ini bisa kita buat menjadi padam. Oke, kita kembali ke software ETS-nya. Nah, untuk pengaturan disable enable dari button 5, 6, dan 7, di sini tidak akan kita perlihatkan lagi. Jadi silakan Anda atur terlebih dahulu parameter tersebut. Ini sama seperti pengaturan pada binary input 2 dan binary input 3. Nah, setelah Anda mengatur parameter disable enable dari button 5, 6, dan 7, kemudian kita masuk ke pengaturan parameter untuk input 4. Oke, jadi binary input 4 ini terhubung dengan torque. Nah, di sini sudah kita sesuaikan. Jadi ketika ada beban lebih, maka kontaktornya ini akan tertutup dan harus mengirimkan telegram off. Kemudian ketika kontaknya terbuka, ini mengirim telegram on. Oke, berikutnya untuk fungsi logikanya, tadi kita memanfaatkan fungsi logika yang ada pada push button sensor. Dan ada 2 fungsi logika yang kita gunakan, jadi bisa kita atur di bagian ini. Nah, untuk fungsi logika yang ketiga dan keempat ini akan kita bahas pada bagian berikutnya. Jadi untuk kasus binary input 4 tadi, kita hanya menggunakan fungsi logika pertama dan fungsi logika kedua. Ini nanti kita bahas pada bagian berikutnya. Oke, jadi kita lihat pengaturan untuk fungsi logika yang pertama. Ini sesuai dengan yang telah kita bahas tadi. Yang kita gunakan adalah gerbang N. Kemudian input A-nya kita balik. Yang lain ini tidak kita gunakan, jadi disconnect. Jadi di sini kita hanya menggunakan 1 buah input, yaitu input A. Dan ingat tadi input A-nya ini kita balik. Nah, untuk input 1 tadi hasilnya ini tidak kita balik, jadi di sini kita pilih no. Kemudian untuk fungsi logika yang kedua, kita juga menggunakan gerbang N. Nah, sesuai dengan pembahasan kita tadi, untuk input A dari fungsi logika yang kedua, ini tidak kita lakukan pembalikan, jadi di sini kita pilih normal. Nah, sama seperti fungsi logika yang pertama, di sini juga kita hanya menggunakan 1 buah input. Jadi input yang lain ini kita buat disconnected. Kemudian untuk outputnya tadi kita lakukan pembalikan. Jadi hasil logika dari fungsi logika yang kedua ini, tadi outputnya kita balik. Jadi di sini kita pilih yes. Kemudian Anda perhatikan, di sini telegramnya dikirim setelah 1 detik.
Ini sesuai dengan pembahasan kita tadi, supaya ada jaminan bahwa channel C atau lampu 3 ini akan berkedip. Artinya channel C-nya ini tidak dipengaruhi oleh kondisi kontak dari channel D. Ini silakan coba Anda pilih waktu yang lebih singkat, atau bisa juga delay-nya ini atau keterlambatan pengiriman telegramnya tidak kita gunakan. Jika ternyata channel C atau lampu 3-nya masih bisa flashing, berarti di sini tidak jadi masalah jika kita pilih non. Oke, untuk kasus kita ini di sini kita pilih selama 1 detik. Jadi output telegram dari fungsi logika yang kedua ini dikirim setelah 1 detik. Oke, berikutnya kita masukkan ke grup address 114. Yang pertama untuk binary input 4. Kemudian fungsi logikanya, jadi input A dari fungsi logika 1 dan fungsi logika 2. Ini input A fungsi logika 1, kemudian input A fungsi logika kedua. Kemudian grup address yang telah kita buat di bagian awal tadi, yaitu grup address ini. Nah, ini akan kita gunakan untuk channel D dan disable enable dari input-input yang berkaitan dengan operasi dari motor listrik. Jadi ini sebaiknya kita ganti namanya supaya lebih jelas. Kita ganti dengan logic channel D dan disable input. Nah, pada grup address ini sesuai dengan pembahasan kita tadi, yang mengirim telegramnya adalah hasil dari logika pertama. Jadi hasil dari fungsi logika yang pertama ini kita bawa ke sini dan diterima oleh yang pertama channel D. Oke, coba kita lihat bagaimana pengaturan dari channel D. Ini tadi sudah kita singgung di bagian sebelumnya. Nah, untuk ini sudah kita gunakan untuk kasus dari button 7. Kemudian ini kita aktifkan. Jadi fungsi force-nya ini kita aktifkan agar channel D ini bisa kita paksa untuk menjadi off. Nah, pengaturan off-nya itu di bagian ini. Jadi status kontaknya ketika dia menerima telegram ini kita paksa untuk menjadi off atau terbuka. Oke, kemudian kita masukkan grup objeknya ke grup address ini. Oke, selanjutnya telegram ini juga diterima oleh bagian enable disable dari button 5, 6, 7 dan binary input 2 dan 3. Kita ambil grup objeknya untuk push button 5, button 6 dan button 7. Kemudian binary input 2 dan input 3. Oke, berikutnya grup address yang berkaitan dengan channel C untuk flashing, yaitu grup address ini. Nah, supaya lebih jelas, ini juga sebaiknya kita ubah. Kita tambahkan keterangan mengenai channel C-nya. Nah, ini telegramnya berasal dari fungsi logika yang kedua dari push button sensornya. Kita ambil. Jadi hasil fungsi logika dari fungsi logika yang kedua. Kemudian diterima oleh channel C. Dalam hal ini bagian untuk flashingnya. Oke, kita atur untuk channel C-nya. Kita aktifkan bagian ini sehingga kita bisa memilih untuk
parameter timernya. Nah, yang kita gunakan hanya parameter timer, yaitu yang berkaitan dengan kondisi flashing. Nah, di sini kita atur kontaknya ini tertutup selama 1 detik dan terbuka selama 1 detik. Jadi on off-nya ini selama 1 detik. Kemudian kita perhatikan bagian ini. Ini maksudnya adalah jumlah flashingnya. Nah, untuk kasus kita ini, channel C ini berhenti flashing jika telah mendapatkan telegram. Berarti di bagian ini kita pilih 0. Nah, untuk status kontaknya setelah flashing, sesuai dengan kasus kita tadi, lampu 3 harus padam, berarti di sini kontaknya open. Nah, di bagian ini kapan dia mulai flashing, kapan dia berhenti flashing. Sesuai dengan pembahasan kita tadi, di sini kita harus pilih memulai flashing ketika mendapatkan telegram 1, kemudian berhenti flashing ketika mendapatkan telegram 0. Oke, kita masukkan grup objeknya ke grup address, yaitu objek yang ini. Kita masukkan ke grup address yang sama dengan grup address dari hasil fungsi logika yang kedua dari push button sensornya. Oke, coba Anda simak kembali pembahasan kita tadi, sehingga hubungan antara pengirim dan penerima telegram pada ketiga grup address ini lebih mudah dipahami. Oke, kita lanjutkan dengan pengaturan LED 5 dan LED 7 yang ada pada push button sensor. Di bagian sebelumnya tadi, kita sudah menetapkan bahwa jika LED 5 ini menyala dengan warna merah, berarti itu indikasi bahwa motor listrik dan lampu 3 dioperasikan dari button 5. Demikian juga untuk button 7-nya. Ini jika berwarna merah, berarti itu indikasi bahwa motor listriknya dioperasikan dari button 7 yang dilengkapi dengan fungsi timer yang berasal dari channel D. Nah, pada kondisi beban lebih, sebenarnya untuk lampu indikator yang ketiga, ini juga akan ikut flashing atau berkedip. Karena tadi LED yang ketiga ini sudah kita atur agar membaca status kontak dari channel C atau lampu 3. Tetapi di sini juga kita menetapkan bahwa ketika ada beban lebih dan motornya dioperasikan dari button 5 atau button 7, maka kedua LED ini juga harus padam. Oke, untuk mencapai tujuan ini, kita akan selesaikan dengan menggunakan logika XOR atau gerbang eksklusif OR. Di tabel ini ditunjukkan contohnya untuk 2 input, dan dari sini terlihat bahwa outputnya ini akan bernilai 1 jika kedua inputnya nilainya berbeda. Sedangkan jika kedua inputnya nilainya sama, maka outputnya atau hasilnya adalah 0. Nah, untuk fungsi logikanya di sini kita akan menggunakan fungsi logika yang pertama yang berasal dari binary input, dan di sini kita menggunakan 2 input, yaitu input A dan input B. Nah, tentunya kedua input ini harus kita ambil dari binary input 4. Karena binary input 4 ini tadi berkaitan dengan kondisi beban lebih. Kemudian jika kita perhatikan input A dan B-nya ini sama, dan dari tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwa output dari fungsi logika XOR ini adalah 0. Nah, telegram 0 ini bisa kita gunakan untuk membuat LED 5 dan LED 7 yang ada pada push button sensor kondisinya menjadi padam. Nah, ketika kita menggunakan fungsi logika, di sana juga ada parameter pengaturan yang berkaitan dengan kapan outputnya ini akan dikirim. Nah, outputnya ini bisa kita kirim saat ada perubahan output, misalnya dari kondisi 0 menjadi 1, atau bisa juga kita kirim ketika menerima telegram yang baru. Oke, sebagai contoh, jika kita perhatikan tabel ini, anggaplah kondisi awalnya ini sesuai dengan baris pertama, input A dan B-nya ini sama-sama 0, sehingga hasilnya ini juga 0. Kemudian untuk kondisi kedua, input A dan B-nya di sini mengalami perubahan menjadi 1,
dan hasilnya di sini tetap. Nah, hasil ini bisa kita atur apakah ini akan dikirim atau tidak. Karena jika kita perhatikan, kondisi awalnya 0, kemudian untuk kondisi berikutnya ini juga sama dengan 0. Nah, pengaturan kapan output dari fungsi logikanya ini dikirim, ini juga akan mempengaruhi sistem kerja KNX-nya. Pada kondisi-kondisi tertentu, mungkin di sini harus kita atur bahwa dikirim ketika terjadi perubahan output. Kemudian pada kasus-kasus lain mungkin harus kita kirim ketika menerima telegram yang baru. Oke, supaya lebih jelas kita langsung masuk ke kasus kita. Ini merupakan kondisi awal yang kita atur pada parameter dari fungsi logikanya. Input A dan input B-nya kita berikan nilai awal 0. Nah, karena nilai awalnya 0, tentunya hasilnya juga 0. Kemudian anggaplah motor listrik dan lampu 3 kita operasikan dari push button hijau. Nah, karena dioperasikan dari push button hijau, tentunya LED 5 atau LED 7 ini dalam kondisi off. Ingat pembahasan kita sebelumnya, LED 5 atau LED 7 itu akan menyala jika dioperasikan dari button 5 atau button 7. Kemudian untuk pengiriman telegramnya, di sini kita tetapkan telegramnya ini akan dikirim ketika outputnya di sini mengalami perubahan. Oke, jadi kondisi awalnya outputnya adalah 0. Kemudian anggaplah terjadi beban lebih. Ketika ada beban lebih, tentunya binari input 4 ini akan mengirimkan telegram dengan nilai 0. Sehingga input A dan B-nya ini sama dengan 0. 0 ketemu 0, hasilnya adalah 0. Nah, karena hasil sebelumnya adalah 0, sama dengan hasil yang sekarang, tentunya hasil ini tidak akan dikirim. Dan ini tidak akan memberikan masalah karena kondisi LED sebelumnya ini dalam kondisi off. Artinya pada kondisi beban lebih, LED-nya ini juga dalam kondisi off. Kemudian bagaimana setelah tornya kita reset? Nah, binari input 4 ini akan mengirimkan telegram dengan nilai 1, 1, 1, sehingga di sini hasilnya adalah 0. Dan jika kita perhatikan, hasil untuk kondisi ini sama dengan hasil sebelumnya. Dan ini juga tidak akan dikirim. Karena tadi kita tetapkan, telegramnya ini akan dikirim ketika terjadi perubahan output. Sementara di sini tetap. Dan ini juga tidak akan memberikan masalah, karena kondisi sebelumnya, ini LED-nya dalam kondisi off. Nah, kemudian bagaimana jika motor listrik dan lampu 3-nya kita operasikan dari button 5 atau button 7? Tentunya kondisi awalnya LED 5 atau LED 7 ini akan menyala. Kemudian ketika terjadi beban lebih, sama seperti tadi, input A-nya 0, input B-nya 0, sehingga hasilnya 0. Jika kita lihat hasil untuk kondisi awalnya di sini juga 0. Nah, karena di sini hasilnya sama, kemudian kita tetapkan bahwa output logikanya ini dikirim jika ada perubahan objek, maka hasil ini tidak akan dikirim. Nah, karena tidak dikirim, tentunya kondisi LED 5 atau LED 7 tetap menyala. Dan ini tidak sesuai dengan kondisi yang kita harapkan. Demikian juga ketika tornya kita reset, input A dan input B-nya sama seperti tadi, 1, 1, sehingga hasilnya 0. Sehingga hasil ini juga tidak akan dikirim. Dan LED 5 atau LED 7 tetap dalam kondisi on. Jadi untuk kasus kita ini, penetapan parameter kapan outputnya ini dikirim, ini harus kita pilih outputnya dikirim ketika menerima telegram yang baru. Oke, coba kita perhatikan proses kerjanya. Anggaplah ini kondisi awalnya, kemudian motor listrik dan lampu 3 kita operasikan dari button 5 atau button 7, sehingga LED 5 atau LED 7 berada dalam kondisi menyala. Kemudian ketika terjadi beban lebih, berarti parameter logikanya ini akan menerima telegram yang baru. Jadi ini telegram lama dan ini telegram baru. Nah, telegram barunya di sini
Untuk beban lebih, A-nya 0, B-nya 0, sehingga hasilnya 0. Dan ini akan dikirim. Karena penetapannya tadi kita pilih, outputnya ini dikirim ketika menerima telegram yang baru. Nah, telegram ini dikirim ke lampu LED 5 atau lampu LED 7, sehingga LED 5 atau LED 7 ini bisa kita buat menjadi padam. Kemudian bagaimana kondisi ketika tornya kita reset? Tentunya akan diterima lagi telegram yang baru dengan nilai 11 dan hasilnya di sini 0. Dan ini juga akan dikirim. Tetapi karena di sini 0, tentunya hasil ini akan membuat LED 5 atau LED 7 tetap dalam kondisi padam. Oke, kita kembali pada programnya untuk mengatur kondisi dari LED 5 dan LED 7. Jika kita perhatikan di sini sudah ada grup address yang kita buat, tapi sebaiknya ini kita hapus saja supaya grup addressnya lebih terstruktur. Oke, jadi kita bikin main group address yang berkaitan dengan LED 5 dan LED 7. Kemudian kita tambahkan bagian middle-nya. Di sini kita kasih nama kondisi beban lebih. Kemudian kita tambahkan grup address-nya. Kita beri nama dari input 4, dari binary input 4. Oke, berikutnya kita atur fungsi logikanya. Tadi fungsi logikanya kita menggunakan binary input. Kita lihat parameternya. Ini kita pilih enable. Kemudian untuk fungsi logikanya tadi kita menggunakan exclusive OR. Kemudian input A-nya normal, input B-nya juga normal, jadi tidak kita lakukan pembalikan. Nah, ini merupakan nilai awalnya. Jadi sesuai dengan kasus kita tadi, nilai awalnya adalah 0. Sedangkan input yang lain ini tidak kita gunakan. Jadi yang kita gunakan di sini hanya input A dan input B. Nah, kedua input ini menerima telegram dari binary input 4. Jadi ini objeknya harus kita tempatkan pada binary input 4. Oke, kita masukkan objeknya. Jadi input A dan input B dari fungsi logika pertama untuk binary inputnya ini menerima telegram dari binary input 4 yang berkaitan dengan kondisi beban lebih. Kemudian hasil dari fungsi logikanya ini kita letakkan pada grup address yang telah kita buat tadi. Kita ambil hasil dari fungsi logikanya. Jadi ini merupakan pengirim telegram dan penerimanya adalah LED 5 dan LED 7. Kita ambil LED 5 dan LED 7 dari push button sensornya. Oke, kita lanjutkan. Ini masih berkaitan dengan LED 5 dan LED 7. Nah, LED 5 dan LED 7 ini harus kita atur agar tidak menyala secara bersamaan. Ingat tadi LED 5 ini merupakan indikator bahwa motor listrik dan lampu 3 ini dioperasikan dari button 5. Sedangkan LED 7 indikator jika motor listrik dan lampu 3 dioperasikan dari button 7 dan ada fungsi timer dari channel D.
Nah, ini jika kita tidak atur, maka LED 5 dan LED 7 ini bisa menyala secara bersamaan. Nah, jika seandainya yang memiliki wewenang untuk mengoperasikan beban dari button 7 ini lebih dari satu operator, misalnya ada 2 operator, kemudian anggaplah operator pertama mengoperasikan motor listrik dan lampu 3 dari button 5, LED 5 ini tentunya akan menyala. Kemudian setelah beberapa waktu, operator tadi menghendaki agar motor listrik dan lampu 3-nya dioperasikan dengan menggunakan timer. Nah, tentunya operator tadi harus menekan button 7 sehingga LED 7 juga ikut menyala. Kemudian anggaplah waktu nyalanya belum tercapai dan operator tadi digantikan dengan operator yang baru. Nah, tentunya operator baru akan melihat LED 5 dan LED 7 ini keduanya menyala dan akan timbul kebingungan. Ini bebannya apakah dioperasikan menggunakan timer atau tidak. Jadi sebaiknya kedua LED ini harus kita atur agar tidak menyala secara bersamaan. Oke, kita buat terlebih dahulu grup address-nya. Untuk grup address-nya ini kita tempatkan pada main address yang berkaitan dengan LED 5 dan LED 7. Di sini kita tambahkan middle groupnya. Kita berikan nama LED 5 dan LED 7. Kemudian kita tambahkan grup address-nya. Kita beri nama status LED 5 dan LED 7. Kemudian untuk mencapai tujuan kita tadi, kita juga bisa menggunakan fungsi logika. Nah, parameter fungsi logikanya kita akan menggunakan push button sensor, yaitu fungsi logika keempat dan ketiga. Kita perhatikan untuk fungsi logika yang ketiga, ini kita menggunakan fungsi N, dan inputnya di sini hanya satu buah. Jadi yang kita gunakan hanya input A, sementara input yang lainnya tidak kita gunakan. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk parameter logika yang keempat. Nah, untuk fungsi logika yang ketiga, ini akan kita gunakan untuk memadamkan LED 7 ketika bebannya dioperasikan dari button 5. Sedangkan fungsi logika yang keempat, ini akan kita gunakan untuk memadamkan LED 5 jika ada operasi dari button 7. Nah, kedua inputnya di sini, ini harus kita balik, harus kita inversikan, karena tujuannya tadi untuk memadamkan lampu. Inverse-nya juga sebenarnya bisa kita lakukan di bagian outputnya. Oke, tapi di sini kita inversekan melalui bagian inputnya. Oke, jadi kedua fungsi logika ini inputnya kita inversikan. Nah, untuk fungsi logika yang ketiga, inputnya kita masukkan ke grup address yang berkaitan dengan button 5. Oke, kita ambil objeknya. Kemudian input untuk fungsi logika yang keempat, ini kita masukkan ke grup address yang berkaitan dengan button 7. Kemudian hasil auto outputnya kita masukkan ke grup address yang berkaitan dengan LED 5 dan LED 7. Oh ya, di sini seharusnya kita membuat dua address masing-masing untuk LED 5 dan LED 7. Jadi ini kita ubah status LED 5. Kemudian kita tambahkan lagi satu grup address yang berkaitan dengan LED 7.
Nah, hasil dari logika yang ketiga kita masukkan ke grup address ini. Sedangkan untuk logika yang keempat kita masukkan pada grup address ini. Kemudian yang menerima telegram ini berkaitan dengan LED 5 dan LED 7. Nah, sebenarnya fungsi logika yang kita bangun di sini bertujuan untuk memadamkan lampu LED. Jadi untuk grup address status LED 5 ini, logika yang ketiga ini tujuannya untuk memadamkan LED 7. Sehingga yang menyala hanya lampu LED 5. Jadi pada grup address ini kita masukkan juga status dari LED nomor 7. Demikian juga untuk grup address ini. Ini output dari fungsi logika yang keempat. Ini fungsinya untuk mematikan LED 5. Jadi yang akan menyala hanya LED 7. Jadi di sini juga kita masukkan status LED 5. Nah, sebaiknya nama grup addressnya ini kita sesuaikan kembali. Ini menjadi status LED 7 atau kita ganti dengan LED 7 off, LED 5 on. Demikian juga ini supaya lebih jelas. Ini kita ganti dengan LED 5 off, LED 7 on. Oke, pada bagian ini kita akan menguji rangkaian kita. Programnya di sini sudah kita download. Nah, mengenai proses koneksi sistem KNX dengan komputer dan proses downloadnya, ini silakan Anda simak pada video bagian ketiga. Nah, untuk tahap awal ini kita hanya akan mengecek rangkaian kendalinya. Jadi sumbernya di sini yang kita berikan, ini merupakan sumber satu fasa. Kemudian MCB untuk sistem KNX-nya kita off-kan. Sedangkan MCB ini karena ini berkaitan dengan rangkaian daya, ini sebaiknya jangan kita fungsikan terlebih dahulu. Demikian juga untuk sistem 3 fasanya. Jadi fokus kita di sini untuk melihat proses kerja dari rangkaian kendalinya. Nah, proses kerjanya ini bisa kita amati dari kondisi switch aktuator dan lampu LED yang ada pada push button sensor. Oke, kita lihat terlebih dahulu kondisi kerja untuk button 1, button 2, button 3, button 4 dan saklar yang kita hubungkan ke binary input 1. Jadi untuk kelima input ini berkaitan dengan pembahasan kita pada video bagian kedua dan ketiga. Tetapi tadi sudah kita tambahkan lampu indikatornya. Oke, kita coba untuk button 1. Button 1 ini fungsinya untuk meng-on dan meng-off-kan channel A. Nah, di sini terlihat bahwa lampu indikator untuk channel A ini menyala sesuai dengan yang kita atur pada programnya tadi. Kemudian untuk switchnya di sini kondisinya tertutup. Kita off-kan. Jadi LED 1 padam. Kemudian channel A terbuka. Selanjutnya untuk button 2 ini untuk meng-on dan meng-off-kan channel 1 dan channel 2. Anda perhatikan, ini saklarnya channel A dan channel B ini tertutup. Kemudian lampu indikatornya di sini menyala. Selanjutnya untuk button 3, ini fungsinya untuk mengirimkan perintah on pada channel B dan mengirimkan perintah off pada channel A. Dan ini sesuai dengan kondisi kerja yang kita harapkan. Kemudian untuk button 4, atau kita matikan dulu untuk channel B-nya. Nah, untuk button 4 ini berkaitan dengan fungsi timer. Jadi button 4 ini timernya kita memanfaatkan parameter delay yang ada pada push buttonnya.
channel B akan tertutup, dan setelah beberapa saat channel B ini akan terbuka. Selanjutnya untuk binary input 1 yang terhubung pada saklar, ini kita gunakan untuk mengendalikan channel A dan channel B. Anda perhatikan channel A dan channel B, ini LED indikatornya menyala. Demikian juga untuk switch pada channel A dan channel B, ini kondisinya tertutup. Oke, berikutnya untuk button 8 ini tadi kita atur untuk mengirimkan perintah on dan off pada channel B. Nah, di sini juga kita memanfaatkan fungsi timer dari switch aktuator untuk channel B-nya. Jadi ketika ini kita tekan pertama kali, maka akan dikirimkan telegram on. Nah, untuk on-nya di sini tadi kita atur kondisi on-nya ini terjadi setelah beberapa detik. Demikian juga untuk kondisi off-nya. Coba kita aktifkan button 8. Anda perhatikan setelah beberapa detik maka channel B ini akan tertutup. Jadi lampu 2 menyala. Kemudian jika kita tekan kembali maka akan dikirimkan telegram off, sehingga channel B ini akan terbuka, dan waktu untuk terbukanya juga kita sediakan keterlambatan waktu. Oke, selanjutnya untuk button nomor 5 ini tadi kita atur untuk mengirimkan telegram on pada channel C dan channel D. Anda perhatikan channel C dan channel D ini kontaknya tertutup, dan LED pada push buttonnya ini menyala. Nah, pada kondisi ini tadi kita buat agar channel C dan channel D nya ini tidak bisa dioperasikan dari binary input. Dalam hal ini push button merah dan push button hijau. Coba kita off kan. Nah, di sini terlihat bahwa channel C dan channel D ini tetap on, artinya tidak bisa dikendalikan dari binary input 3 dan binary input 2. Nah, agar bisa dikendalikan dari kedua input ini, maka channel C dan channel D nya ini harus kita off kan terlebih dahulu, yaitu melalui button 6. Nah, untuk button 7 ini tadi operasi channel C dan channel D dengan menggunakan timer. Setelah beberapa detik channel C dan channel D ini akan terbuka kontaknya. Nah, tadi juga kita melakukan pengaturan bahwa LED 5 dan LED 7 ini tidak boleh menyala secara bersamaan. Coba kita aktifkan dari button 5, kemudian kita aktifkan dari button 7. Nah, ini sekarang posisinya berubah. Jadi untuk button 5 ini tanpa timer, button 7 ini dengan timer, dan di sini tidak menyala secara bersamaan. Oke, berikutnya untuk kondisi beban lebih. Tadi kita atur pada kondisi beban lebih, channel C atau lampu 3 ini akan flashing atau berkedip, sedangkan channel D yang dihubungkan ke motor listrik ini kita paksa agar kondisinya berubah menjadi off. Oke, kita aktifkan terlebih dahulu channel C dan channel D dari button 5 atau button 7. Di sini kita menggunakan button 5. Kemudian kita simulasikan kondisi beban lebihnya dengan menekan tombol tes yang ada pada tornya. Anda perhatikan channel D-nya ini berubah kondisi menjadi off, dan channel C atau lampu 3 ini akan flashing atau berkedip. Nah, pada kondisi ini tentunya motor listrik harus dibuat agar tidak bisa dikendalikan dari semua tombol, karena ini ada kondisi beban lebih. Coba kita on kan dari push button hijau. Anda perhatikan ini tidak bisa. Dari button 5, dari button 7,
Jadi karena ada kondisi beban lebih, tentunya sebelum motornya dioperasikan kembali, kondisi beban lebihnya harus diatasi. Setelah itu tombol reset pada tornya harus kita tekan. Anggaplah kondisi bebannya telah diatasi, kemudian tornya kita reset. Nah, channel C dan channel D nya ini kontaknya terbuka, dan pada kondisi ini motor listriknya siap untuk kembali dioperasikan. Oke, jadi kelihatannya cara kerja rangkaiannya ini sudah sesuai dengan yang kita atur tadi. Berikutnya akan kita tes lengkap dengan rangkaian dayanya, yaitu 3 buah lampu dan 1 buah motor induksi 3 pasah. Oke, rangkaiannya sudah kita berikan sumber 3 pasah. Kita naikkan semua MCB-nya. Kemudian silakan Anda perhatikan kondisi kerja dari rangkaiannya.